segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMP PGRI 400 Cibodas, Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Yani Eskom, yang mana kami akan coba mempertanyakan apa yang menjadi sistem KBM kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini yang dilakukan di sekolah PGRI 400 Cibodas, Kota Tangerang. Apa kabar Pak Kepsek? Alhamdulillah baik. Siap Pak Kepsek, dengan maksud kunjungan kami Pak untuk evaluasi kinerja pendidik di masa pandemi ini Pak. Mungkin sedikit Pak Kepsek bisa menjelaskan Pak apa yang menjadi sistem pelayanan yang diberikan kepada peserta didik di masa pandemi ini Pak. Terima kasih Pak Andi terkait pertanyaan tadi, pelayanan ya, Baik. dan juga peningkatan itu di masa pandemi. Ya alhamdulillah, yang awalnya memang pernah saya cerita juga bahwa awal-awal itu semua juga berat,
kesiapan guru yang belum mengetahui bagaimana pembelajaran modelnya apa, lalu juga terkait penggunaan teknologi. Tapi dengan seiring waktu dan berjalannya waktu, alhamdulillah guru-guru kami di PGRI 400 sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, pandemi ini memang cukup panjang menurut saya ya, dan memang beberapa generasi kita nih sekolah anak tidak mengalami pada masanya, yang memang saya sendiri sebagai pendidik ya kasihan ya, siswa anak kita, anak bangsa yang memang tertunda di masa dia di sekolah, walaupun memang di rumah dia belajar dan juga diajarkan oleh teman-teman guru kita. Dan untuk peningkatan di layanan kami ya, memang kita coba untuk memberikan yang terbaik kepada siswa, harus terbaik menurut saya ke teman-teman. Kenapa? Karena kita swasta, karena modal sekolah swasta itu pelayanan. Yang kedua ini juga kita harus melayani dengan baik, karena untuk melayani itu bagaimana caranya. Nah, inilah yang memang sedikit demi sedikit kita akan terus lakukan perubahan-perubahan, mungkin dari sarana prasarana, gedung, dan juga media belajarnya. Karena memang dengan keterbatasan pandemi ini sangat ya gimana ya, Memprihatinkan sekali ya Pak ya. satu prihatin, kedua membingungkan gitu. Kenapa kita membenahi ini tapi siswanya tidak ada di rumah gitu kan. Yang kita hanya benahi mungkin ya dari segi pelayanan pembelajaran saja, melalui mungkin media seperti pembelajaran yang gurunya menggunakan WA, lalu Google Form, lalu dengan yang lain-lain. Ya mungkin ada juga guru yang menggunakan aplikasi yang memang online live gitu ya, atau secara langsung virtual. Nah, inilah yang memang ke depan dengan pandemi ini mudah-mudahan guru kita mampu mengikuti pembelajaran online berikutnya. Baik. Itu Termasuk dalam peningkatan untuk kualitas juga ya Pak ya, Iya. dan tingkat pembelajaran terhadap didik ya Pak. Selain itu Pak, ada lagi Pak edukasi yang Bapak berikan Pak terhadap jajaran Bapak, Dewan Guru dalam hal yang untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan Pak? ya. Memang kalau berbicara peningkatan, Baik. ya kita ini memang setiap tahun juga kita mengadakan yang namanya pelatihan, walaupun memang workshop. Ya memang kita menunggu pelatihan gurunya pun saya kira memang sudah ada di kegiatan MGMP mungkin. Tinggal peningkatan secara internal. Saya sudah berbicara dengan teman-teman, walaupun di masa pandemi kita tetap berusaha agar guru-guru kita juga mempunyai yang namanya peningkatan inovasi, kreativitas, supaya PGRI tetap eksis dan juga tetap berdiri kokoh di tengah-tengah ya, satu musim pandemi. Bagaimana mempertahankan satu sekolah ke depan, karena persaingan yang begitu ketat dan juga keadaan, karena memang pas PPDB kita seperti musuh swasta lain. Tapi ketika lepas PPDB kita tetap menjalin silaturahim, karena memang mau tidak mau suka nggak suka, karena kita bukan bergerak di bidang usaha yang berbeda produknya gitu. Karena kita di sini sama di bidang jasa, hanya tadi kita yang mengenalkan sekolah, lalu keadaan, fasilitas, profil, dan lain-lain, agar masyarakat ini melihat seperti itu saja. Mungkin Pak Andi.
Kemudian Pak, program apa aja nih Pak yang di konsep untuk di tahun ajaran 2021-2022 ini Pak di SMP PGRI 417 Kota Tangerang? Ya, kalau berdasarkan keinginan, kita juga sudah mengajak beberapa teman-teman di para wakil PKS bahwa memang perencanaan di 2021 ya kita berharap Kota Tangerang sudah bisa PTM atau pembelajaran tatap muka ya, karena memang kalau kita buat program hal-hal yang ini juga ya, kalau memang keadaannya sama Ya. ya ini juga ya di kesiswaan kita juga bingung. Pending lagi Ya Pak. lalu di apa ya, jadi serba apa namanya eh, eh, apa ya kalau kata ininya, kita kayak nggak pugu kalau bahasa Sunda. Iya. Tapi kalau dilihat program kita harus punya. Kenapa? Ini salah satu pengembangan dari program apa yang kita inginkan. Yang jelas harus setara atau sesuai, dikorelasi gitu kan dengan visi misi. Nah di kesiswaan visi misi kita tadi apa visinya spiritual dan juga makan intelektual, dan juga di kesiswaan juga aturan maupun pelaksanaan tatipnya harus mengarah ke sana. Begitu juga di kurikulumnya juga sama. Jika kita tadi visi misinya spiritual dan maupun intelektual, sehingga program mengarah ke satu tujuan yang jelas seperti itu. Juga di program sekolah sekarang kami juga masuk ke dalam program sekolah adiwiyata, masuk ya memang alhamdulillah, walaupun ya serba bingung kenapa dari kondisi yang sekarang Ya. yang jelas kalau yang namanya adiwiyata ini kan sebetulnya sekolah itu bukan perlombaan lagi, memang sudah kewajiban kita menata taman, menata penghijauan, lalu menggunakan barang-barang yang tidak kepakai menjadi manfaat. Nah ini kan adiwiyata yang memang berbasis supaya lingkungan kita ini bagus, kan seperti itu. Mudah-mudahan kita mampu gitu. Yang pertama kita benahi, baru kita pikirin yang kedua. Kemudian nih Pak, di penghujung wawancara kita nih Pak, apa yang menjadi pesan-pesan khusus Bapak yang bisa disampaikan ke masyarakat, yang mana edukasi Bapak ini dapat memberikan manfaat penuh kepada masyarakat, juga edukasi yang Bapak berikan mungkin dapat dicontoh oleh kepala sekolah lain. Ya, terima kasih. Pesan-pesan untuk masyarakat, ayo bergabung ke SMP PGRI 400 yang dulu atau anak-anak kita memberi namanya Patra. Karena saya tidak akan menghilangkan nama Patra karena itu band dari mereka. Ya itu salah satu kalau kata saya sih angka hoki 400 jadi Patra. Iya, walaupun muridnya satu tetap aja murid 400. Itu kan doa. Jadi saya berharap bahwa Patra ya satu terakreditasi A. Memang ini sengaja agar bisa Patra ini mengikuti seiring perkembangan, dan juga mudah-mudahan Patra ke depan eksis terus mengakar di masyarakat. Nah, ini tergantung memang kita, saya bilang, karena sekolahan PGRI ini beda dengan PGRI atau swasta lain. Karena PGRI ini dari kita, untuk kita, oleh kita, kalau bukan kita siapa lagi. Nah inilah saya juga mohon kepada masyarakat agar berperan aktif untuk memasukkan anaknya ke PGRI 400, karena ya PGRI akan mengembangkan absensi berbasis Android. Memang kita masih terus dengungkan, lalu juga bekerja sama nanti dengan pihak ketiga akan administrasi juga secara online, mungkin pembayaran nanti secara online juga, mungkin melalui Indomar bisa, melalui bank atau melalui yang
lain seperti kita beli di toko online. Nah, inilah harapan saya ke depan bahwa PGRI harus seperti itu. Kenapa? Saya melihat bahwa orang tua ini bapaknya juga kerja, ibunya kerja, sehingga waktu mereka ke sekolah ini juga terbatas. Sehingga ya, saya berpikiran dengan teman-teman ketika kita memberikan fasilitas tadi bisa bayar di tempat-tempat seperti Indomaret maupun Alfa, jadi memudahkan orang tua kapan saja waktunya dia bisa transfer melalui itu. Mungkin seperti itu Pak Andi. Dan di penutup wawancara kita nih Pak, apa yang Bapak bisa sampaikan dalam bentuk ucapan terima kasih kepada PGRI atau kepada pemerintah daerah? Ya, saya sangat berterima kasih ya, atas nama sekolah SMP PGRI 400, karena memang yang saya lihat selama saya berkiprah di dunia pendidikan dari tahun 94, cukup lama kayaknya sih. Lama ya Pak. Dengan susah payah ya, saya pernah juga di negeri dari tahun 2000 sampai 2020 berkiprah gitu kan, menjadi ya tenaga yang memang belum berstatus ingin honorer abadi kayaknya, dulunya K2 gitu kan. Nah, sekarang ya saya ya bersyukur gitu masih tetap ada di PGRI 400, dan saya berterima kasih kepada pemerintah yang memang concern Kota Tangerang banyak perubahan di pendidikan. Ya, mudah-mudahan nanti ya di swasta pun ya dipikirkan. Ya, itu kan harapan teman-teman di sekolahan swasta. Kenapa? Ya tadi ya kita juga memang dalam memberikan layanan ke masyarakat, ke anak-anak ya, penerus bangsa ini, agar kenyamanan bersekolah itu bisa dirasakan di swasta juga. Mungkin seperti itu. Demikian wawancara saya bersama Bapak Ahmad Yani Eskom selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 400 Cibodas Tangerang. Yang mana beliau sangat berharap untuk dukungan penuh dari pemerintah dan stakeholder lainnya untuk peningkatan di pendidikan sekolah. Sedikitnya ada pemerataan terhadap dunia pendidikan baik negeri dan swasta, yang mana beliau sangat kritis sekali terhadap pembentukan karakter generasi yang kokoh, spiritual, mapan intelektual dan berbudaya lingkungan terhadap peserta didiknya demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi. Seperti itu ya Pak Kapsek ya. Ya, saya Andi dari Media Patrol Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Kapsek, sehat selalu. Amin. Amin.